Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita berjumpa kembali di sekolah minggu kita. Tapi putriku sendirian. Siapa ya? Kayaknya juga ada temannya sih. Tapi kok nggak ada. Di mana ini ya? Halo. Halo, selamat pagi Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Jangan, Oh, nggak boleh belum kita. ya. Ya, Gimana Bu? Oh ya, oke. Selamat pagi Bu. Sudah mulai Bu, sudah menyapa Belum, saya masih baru halo, tapi saya sendiri ya Pak Jus. Iya. Maaf saya telat Iya. sedikit. Pas potong rambut. Boleh, makanya rambutnya baru. Iya. Cakep tapi Pak. Ya coba Bu. Iya. Iya. Kita sama-sama ya. Iya, mari kita sama. Selamat pagi anak-anak pagi, semuanya. anak-anak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi kita di Ya. ibadah sekolah Minggu. Ya. Oke, semuanya tetap sehat kan Mas Ibu ya? Tetap Di rumah ya? semangat, selalu sehat. Oh. Apalagi kan sekarang sudah masuk sekolah. Oh ya, iya Pak. benar, sudah banyak tugas ya. Banyak tugas. Jadi harus banyak-banyak minum vitamin. Vitamin selalu jaga kesehatan. Betul, iya. Tapi masih tetap nggak boleh main-main Oh, sembarangan ya Pak belum, ya. belum boleh Mas Yanto. Di rumah saja Di dulu rumah ya. sama Papa. Tapi tetap harus semangat, Siap. tetap sukacita. Semangat. Apalagi Selalu bersukacita. hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Iya. Yuk kita sama-sama sukacita di hari Minggu ini ya. Iya, ayo Kita bersama-sama menyanyikan lagu pertama kita. Kita mau menyapa kepada Tuhan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi yang lebih semangat. Ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Kita menghadap ke Tuhan, kita tutup mata bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Kiranya Kau selalu menyertai kami, meskipun kami harus dari rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan tetap hadir dalam hati kami masing-masing, dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau selalu menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bu Teguh, kaget Bu, saya mau tanya. Iya Pak. Bu Teguh, Bu Retno, sama aja ya? Bu Retno, oh satu orang ya? Oh iya ya. Oh iya. Bu Retno itu sudah mengikut Tuhan itu sejak kapan? Saya mengikut Tuhan sejak Bu Retno ada di dalam kandungan Eyang. Sampai saya lahir sebagai anak, kemudian saya ikut sekolah minggu sebagai pemuda dan sampai sekarang melayani Tuhan. Hebat. Puji Tuhan, semoga selalu sehat. Amin. Gimana kalau Pak Jus? Kalau saya mengikut Tuhan itu dari perutnya mama saya, terus begitu lahir jadi bayi, jadi anak, sampai sekarang masih muda ini, masih muda. Iya. Tetap mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Kita selalu mengikut Tuhan karena Tuhan Betul. selalu setia ya dengan kita. Betul, ya. Tuhan selalu setia. menyertai kita. Meskipun waktu kita dulu anak-anak kecil, Kadang-kadang kan kita juga agak-agak usil ya Pak betul, ya. namanya juga anak kecil kan Bu ya, sama kayak adik-adik di rumah, ya kan? Tapi Masih tidak kecil. boleh terlalu berlebihan loh. Oh Pak, iya, usilnya ya. boleh. Tetap anak Tuhan, Anak nggak Tuhan. boleh usulnya yang terlalu berlebihan, apalagi sampai menyakiti temannya, menyakiti saudaranya sendiri. Adiknya, Betul. kakaknya nggak boleh ya Pak ya. Ya. Berarti
Berarti kita itu meskipun adik-adik di rumah masih kecil, tetap harus setia mengikuti Tuhan ya Bu ya. Sampai nanti kakek-kakek, nenek-nenek ya Bu ya. Kayaknya ada lagunya deh Pak. Pak Jus bisa nanti ajarkan sama Bu Retno ya? Oh iya betul ada lagunya ya. Iya kita nyanyikan bersama. Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri lagi. Papa Mama. Tetap sama semua yang ada di rumah. Nenek. Oh iya betul, kakek nenek yang di rumah. Oke. Bisa mengikuti gerakan kita berarti nanti mereka ya Kak ya? Ya, kita nanti akan ada gerakannya. Oke? Ya, oke. Semuanya semangat, tepuk tangan dulu ya. Yuk. Ya, semangat. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Sama-sama. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita nyanyi lagi. Oke. Siap-siap jadi kakek-kakek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Nah, Bu Retno, tadi ngomong-ngomong tentang jahil. Namanya anak-anak kita masih kecil kan pasti jahil. Betul. Nah, tapi kalau misalnya Bu Retno di rumah nih atau di mana, kalau waktu kita mau melakukan sesuatu yang kurang baik, tapi nggak ada yang lihat, gimana? Nggak ada papa mama, meskipun di rumah, waktu misalnya di rumah nggak ada kakak, nggak ada adik, nggak ada siapa-siapa papa mama ya nggak ada, terus ternyata kita mau melakukan sesuatu yang gitulah Bu, gimana ya? Gimana? Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan punya mata. Itu akan selalu melihat apa yang kita lakukan. Meskipun tidak ada orang, tapi Tuhan akan selalu melihat. Oh iya, betul juga. Karena nggak boleh seperti itu. Berarti Tuhan tahu ya kalau kita buat baik atau buat jahat, nggak ada siapapun. Pasti tahu. Oh iya, betul juga ya. Ada lagunya ya Bu ya? Ada. Oke. Ya, kita nyanyi lagi satu lagu. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan ya Bu ya. Iya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Satu kali lagi. Masa Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Kita akan mendengarkan firman, tapi sebelumnya ayo kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan pada minggu ini menjadikan berkat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi ayah, ibu, dan siapapun yang ada di dekat kami. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya atas perlindungan Tuhan kepada kami. Kiranya kami juga bisa mendengarkan dengan penuh sukacita, dan firman itu
akan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, anak-anak, sudah lihat kan firman Tuhan hari ini? Sudah lihat filmnya tadi ya? Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan itu melakukan sebuah tindakan yang mustahil menurut orang-orang, menurut manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba dibayangkan, tadi Ibu Sarah katanya Tuhan kan bakal mengandung, bakal punya anak, padahal usianya sudah tua sekali kan, sudah nenek-nenek kayak tadi lagunya. Dan Bapak Abraham lebih tua lagi, lebih kakek-kakek lagi. Tapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa mereka akan punya anak. Mereka tertawa, "Gak mungkin lah aku sudah tua masa punya anak."
tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita hari ini belajar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti kita juga harus mengimani, meskipun sebagai anak-anak yang kecil, anak-anak yang masih kecil, kita harus tetap berbuat yang baik, melakukan firman Tuhan. Salah satunya apa? Nurutkan sama orang tua. Ya, kita harus tetap menurut perintah orang tua. Kita harus tetap melakukan perbuatan yang baik. Meskipun gak ada orang yang lihat, tapi mata Tuhan melihat. Kita melakukan yang baik. Meskipun kita melakukan yang jahat, Tuhan tetap melihat. Makanya, banyak-banyak kita berbuat baik, supaya Tuhan selalu memberkati kita melalui orang tua kita. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat ya, kita belajar bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah putus dalam hidup kita. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ini 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayatnya yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Ibu ulangi, Lukas 1 ayat 37 yang berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gampang kan anak-anak? Dihafalkan ya. Pak, ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang betul, begitu indahnya, ya. Tiba saatnya kita mengucap syukur ya Pak ya, oh, iya, atas iya, kasih karunia iya, Tuhan kepada kita, dan kita mempersembahkan iya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, iya, ya. oke. Tapi kayaknya Pak Jus ada yang di
Apa ya? Apa ya Pak ya? Ada yang kurang ya Bu ya? Kurang kayaknya teman kita itu ada satu Iya. kayaknya yang ikut. Mana ya? Dia terbang atau gimana? Masa terbang? Duh, oh lain ini loh Bu. Kaget, iya. Nempel di belakang ternyata. Perlu kita kasih nama nggak ini? Perlu kayaknya. Apa Pak? Apa ya? Kita anu aja. Apa ya? Anak-anak yang kasih nama ya nanti kirim lewat WA ya. Namanya siapa Bisa ya? dikirim lewat WA ya. Kasih nama yang bagus. Nanti dipilih. Untuk teman kita ya. Iya, iya. Nanti dipilih. Betul. Nah, kita nyanyikan satu persembahan. Satu lagu persembahan. Terlalu bersemangat gara-gara ini Iya, mau dikasih gara-gara nama. mau ngasih nama. Oke. Bisa dibuat sayembara. Apa ya Pak? Boleh Pak, kasih nama ya, nanti dipilih-pilih. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nyanyi juga. Kita Pak. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari anak-anak kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat firman itu iman kami boleh semakin bertumbuh. Kami boleh seperti Bapak Abram yang tetap taat dan setia menanti janji Tuhan. Karena kami percaya bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Dan biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang terus berusaha, mau taat, mau setia, mau berbuat baik, mau mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan memberkati seberapapun persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah itu berguna untuk pelayanan di gereja kami. Kami berdoa pula untuk setiap pelayanan yang boleh terus dilakukan oleh gereja kami, guru-guru kami sekolah minggu. Tuhan memberkati semuanya agar boleh berjalan dengan baik. Kami memiliki hati yang tulus untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus lawat dan berkati agar bangsa dan negara ini boleh mengatasi setiap pandemi COVID-19 ini dengan baik, sehingga semuanya pun akan berakhir dengan baik. Tuhan tetap memberkati kehidupan kami di rumah, berkati agar kami terus boleh memelihara kesehatan kami dengan baik, menjaga kesehatan kami, menjaga kebersihan kami, sehingga kami boleh terbebas dari setiap penyakit virus-virus yang ada. Kami menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Kami pun akan memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan tetap berkati meskipun kami melakukan pembelajaran secara online, tetapi biarlah kami terus dengan sungguh-sungguh mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami. Kami pun terus sungguh-sungguh untuk memberikan setiap usaha kami yang terbaik, sehingga kami pun juga memiliki hasil yang terbaik pada nantinya. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami dengan segala tugas, pekerjaannya. Tuhan memberkati agar terus dapat mendampingi kami juga yang ada di rumah. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita bersama-sama dengan keluarga kami ini. Terima kasih Tuhan,
kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan tetap memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bu Teguh, ya, Pak. hari ini kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara kita, acara ibadah kita. Puji Tuhan. Iya. Tapi kita tetap nyanyi satu lagu. Oh iya, betul. Ya. Kita tetap semangat meskipun akan bersama-sama ya dengan ya, anak-anak di rumah. Ya, kita menyanyikan satu lagu penutup kita. Iya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi Bu, yang lebih semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya Bu? Ya. Ternyata waktu sudah siang. Iya. Kita sudah ibadah hari ini ya Pak. Ya, ya. Tapi Ya. selalu ingat selalu menggunakan masker. Oh ya, ya, ya. Pak Jus bawa ya. Masker. Jadi anak-anak tetap jaga kesehatan. Betul. Minum vitamin. Kalau habis dari mana-mana selalu cuci tangan. Ingat protokol kesehatan selalu dipakai ya. Pakai masker, jaga jarak dengan teman. Ya. Terus apa lagi Pak? Yaitu rajin cuci tangan, suka makan yang bergizi, minum vitamin. Jangan lupa. Oh iya berdoa. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.